Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat tim penilai internal pembangunan zona integritas WBK WBBM. Mohon izin kami mempresentasikan pembangunan zona integritas WBK menuju WBBM pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat. Tahap pembangunan zona integritas WBK menuju WBBM pada Satuan Kerja Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, kami akan melakukan pemaparan ada 4 tahapan dalam meraih zona integritas WBK menuju WBBM, yaitu yang pertama tentang visi dan misi dan janji layanan. Yang kedua mengenai pembangunan zona integritas itu sendiri, dan yang ketiga keunggulan Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, dan yang keempat adalah perbedaan antara WBK yang telah kami raih untuk menuju ke WBBM. Tahapan pertama, visi dan misi serta janji layanan. Visi, agar lembaga kejaksaan, khususnya Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, menjadi lembaga penegak hukum yang profesional, proporsional, dan akuntabel. 2. Misi, meningkatkan peran kejaksaan dalam program pencegahan tindak pidana, meningkatkan profesionalisme jaksa dalam penanganan perkara tindak pidana. 3. Meningkatkan peran jaksa pengacara negara dalam masalah perdata dan tata usaha negara, mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan, dan yang terakhir mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi. Janji layanan Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, kami punya tagline ceria, yaitu cepat, semuanya diatasi dengan waktu yang sesingkat-singkatnya. Efektif, memberikan hasil guna yang maksimal. Ramah, tutur kata dan sikap yang menyenangkan bagi pengguna maupun stakeholder. Ikhlas, tulus dan tanpa pamrih dalam melakukan pekerjaan. Akuntabel, dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan aturan yang berlaku. Kemudian tahapan yang kedua, pembangunan zona integritas pada 6 area perubahan. Pembangunan zona integritas WBK untuk meraih WBBM pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat dilaksanakan secara terencana dan terukur dengan interval waktu yang jelas, yaitu 1. Pembentukan Pokja ZI sesuai SK Kajati pada bulan Januari 2021. 2. Pencanangan ZI menuju WBBM pada tanggal 25 Februari 2021. Ketiga, pembangunan dan peningkatan pada 6 area perubahan yang dimulai pada bulan Februari sampai saat ini sampai dengan bulan Juni 2021. Yang keempat, kegiatan survei internal dan survei eksternal dari bulan Februari sampai dengan penilaian oleh tim penilai nasional menggunakan aplikasi e-survei. Ada beberapa kunci keberhasilan dalam pembangunan zona integritas. Hal utama yaitu perubahan mindset dan komitmen dari pimpinan sampai dengan level terbawah, terutama dalam hal menjaga integritas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi. Selanjutnya, adanya pelayanan yang menyentuh dan dirasakan mudah oleh penerima layanan, terutama masyarakat pencari keadilan. Selanjutnya, bagaimana kita bisa menciptakan sebuah program yang menyentuh langsung pada masyarakat, cepat dan tanpa ada biaya, dan no KKN. Selanjutnya, dilaksanakan monitoring dan evaluasi secara kontinu agar semua layanan dan program dapat berjalan dengan baik. Yang tidak kalah pentingnya adalah manajemen media, seperti penggunaan medsos dan insan pers agar informasi semua layanan yang kami buat sampai kepada masyarakat. Pada area pertama, yaitu manajemen perubahan, kami telah melakukan pencanangan dan penandatanganan fakta integritas, dan bersama dengan tim Pokja kami merumuskan rencana pembangunan zona integritas WBK menuju WBBM. Yang terpenting, sebagai pimpinan selalu menjadi role model dan mendorong semua jajaran
dengan memberikan motivasi serta teladan dalam menjaga integritas, menciptakan suasana kantor yang nyaman, dan memberikan semangat kerja melalui kata-kata bijak yang telah kami pasang. Selanjutnya, dalam hal tidak adanya resistensi terhadap perubahan, kami juga melakukan sosialisasi pelaksanaan zona integritas dan koordinasi yang aktif dengan jajaran Forkompimda dan aparat penegak hukum yang lainnya maupun stakeholder yang terkait. Pada area kedua, yaitu penataan tata laksana, kami telah membuat standar operasional prosedur pada semua layanan dan membuat buku saku SOP untuk kemudahan tamu pada ruang PTSP. Penerapan fungsi e-office dengan menggunakan CPD sehingga meningkatkan efisiensi dan efektivitas tata laksana persuratan. Monitoring dan evaluasi yang baik dengan membuat ruang common center yang dapat digunakan pimpinan memantau kinerja jajaran di bawahnya. Pada area perubahan ketiga, yaitu penataan sistem manajemen sumber daya manusia, kami melakukan kegiatan mutasi lokal dan usulan promosi. Pengembangan pegawai terus kita tingkatkan dengan berbagai in-house training dan penguatan kelembagaan dengan membentuk satuan tugas khusus, antara lain Satgas Tindak Pidana Korupsi di jajaran pidana khusus. Juga kami terus mendorong dan mendukung semua pegawai untuk meningkatkan jenjang pendidikannya lebih tinggi secara mandiri. Kemudian peningkatan kapasitas dan pemberdayaan auditor internal kami itu terus kita dorong sehingga mereka juga bisa berkontribusi dalam penegakan, membantu proses penegakan hukum khususnya di bidang tindak pidana korupsi. Kemudian kami juga selalu aktif dalam mengupdate database melalui sistem informasi kepegawaian atau SIMKET. Selanjutnya pada area perubahan keempat, yaitu mengenai penguatan akuntabilitas kinerja. Kami melakukan penandatanganan perjanjian kinerja dan memastikan unsur pimpinan terlibat dalam penyusunan rencana kerja. Kami juga memastikan indikator kinerja utama sudah ada untuk semua bidang. Untuk akuntabilitas kinerja, Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat meraih peringkat nomor 2 untuk kinerja pengelolaan anggaran pada tahun 2020. Pada area kelima, penguatan pengawasan, kami telah membuat tim unit pengendalian gratifikasi atau UPG dan sudah melakukan kegiatan pelaporan gratifikasi dengan berbagai parameter dinyatakan bukan gratifikasi. Kemudian kami juga telah membantu surat keputusan whistleblowing system sehingga ruang pengaduan internal dapat dijaga kerahasiaannya sebagai filter agar ASN tidak menyalahgunakan kewenangannya di Kejati Sumatera Barat. Juga tingkat pelaporan LHKSN dan LHKPN, partisipasinya di kami sudah cukup sangat tinggi. Kemudian Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat juga telah berhasil melakukan kegiatan maturitas SPIP dengan BPKP Provinsi Sumatera Barat dengan mendapat indeks 3,083 yang artinya pelaksanaan tugas dan fungsi dari semua lini bisa berjalan dengan baik. Pada area perubahan keenam, yaitu peningkatan kualitas pelayanan publik. Terhadap peningkatan fasilitas pelayanan publik, kami telah banyak melakukan peningkatan. Baik itu dari saat kita meraih WBK, kita tingkatkan lagi sehingga kenyamanan, kelengkapan, dan kecepatan dalam pelayanan. Antara lain, 1. Membuat ruang New PTSP dengan konsep One Stop Solution. Kemudian yang kedua, Drive-thru PTSP. Ketiga, Media Center. Kemudian kita bangun ruang pemeriksaan pitsus yang terpadu. Kelima, taman dan lingkungan kantor yang lebih asri sekarang ini dengan perbaikan-perbaikan yang cukup signifikan. Kemudian videotron di depan kantor kami terus kita update sehingga kontennya, substansinya bisa diakses oleh masyarakat mengenai kinerja Kejaksaan Tinggi. Kemudian kami bangun juga jalur khusus tamu. Kemudian yang sangat penting juga, kami
kami memanfaatkan rumah dinas Kajati yang ada 2, salah satunya kami renovasi, kami bangun kembali sebagai tempat isolasi mandiri khususnya bagi pegawai yang terpapar virus corona tetapi bisa diisolasi mandiri, sehingga kami tempatkan di situ sehingga bisa tiap hari dikontrol oleh tenaga kesehatan. Selanjutnya, untuk mewujudkan birokrasi yang bersih dan melayani pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, kami berkomitmen mewujudkan dengan membuat layanan yang menyeluruh masyarakat dan stakeholder. Antara lain, kami bangun ruang koordinasi penyidik dan jaksa peneliti berkas perkara di kantor atau di markas polisi daerah Sumatera Barat, di samping yang di Kejaksaan Tinggi pastinya ada. Ini dimaksudkan supaya jaksa peneliti dan penyidik dalam menangani sebuah perkara tindak pidana umum, bahkan tindak pidana khusus yang disidik oleh Polda, bisa lebih terus berkoordinasi tanpa ada suatu sekat. Jadi terus didiskusikan. Kami jaksanya bisa ke Polda, di samping penyidik Polda bisa ke sini. Sehingga ini telah membuahkan hasil, antara lain lebih cepat lagi perkara bisa dinyatakan lengkap. Kemudian kami juga membuat suatu ruang konsultasi hukum gratis di kantor PTSP dan penanaman modal di provinsi, yang waktu itu telah kami resmikan bersama dengan Pak Gubernur. Di situ apabila ada masyarakat yang ingin berkonsultasi hukum, maka jaksa kami ada di situ. Selanjutnya juga kami membuat suatu kegiatan, yaitu jaksa masuk mall, yaitu di Transmart. Di sini juga telah banyak masyarakat yang bisa memanfaatkan, mereka bisa konsultasi hukum secara gampang. Kemudian khusus di bidang pidana khusus, kami mengedepankan pelayanan pitsus yang humanis. Jadi orang yang berhubungan dengan pitsus, baik itu diundang untuk memberikan keterangan dan lain sebagainya, bisa merasakan humanisnya suatu penegakan hukum. Untuk tahapan yang ketiga, yaitu keunggulan Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat. Kami menerapkan teknologi informasi pada layanan baik internal maupun eksternal, seperti Silabina Next Generation untuk layanan internal berupa e-dosir, e-payroll, e-cuti, e-SPPD, dan e-usul pangkat. Nah, ini semuanya bisa terintegrasi dengan cepat sehingga layanan internal kami pegawai bisa lebih cepat dan akurat. Kemudian kami juga membangun inovasi berupa yang kita namai dengan e-Santian, yaitu layanan eksternal untuk bidang intelijen tanggap, yaitu untuk permintaan penerangan hukum, pengaduan tipikor, dan informasi tentang DPO misalnya. Ini masyarakat bisa langsung mengaksesnya dan langsung bisa memberikan suatu informasi tanpa harus datang ke kantor kejaksaan. Kemudian e-survei adalah sarana monitoring kepuasan masyarakat terhadap pelayanan oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat. Kemudian tahapan yang keempat dari 4 tahapan itu, yaitu kami sampaikan perbedaan atau peningkatan atau pengembangan inovasi dari yang sebelumnya untuk meraih WBK, dan kami sekarang ini untuk berusaha meraih WBBM. Mengenai semuanya nanti akan kami tampilkan sebagai lampirannya, yaitu dalam dokumentasi before after dari semua inovasi yang telah kami lakukan. Demikian paparan kami. Terima kasih kepada Bapak Penguji dan tim penilai internal. Semoga niat kami meraih WBBM dapat terwujud di tahun 2021 ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.